Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat jumpa lagi ada di mahasiswa yang saya banggakan pada hari ini. Kuliah Warganegaraan akan membicarakan materi tentang masyarakat madani atau civil society. Sebelumnya, marilah kita mulai dulu. Boleh kita dengan berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, apa yang dimaksud dengan masyarakat madani? Masyarakat madani berasal dari bahasa Inggris civil society. Kata civil society sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu civitate Dei, yang artinya kota ilahi, dan society yang berarti masyarakat. Dari kata civil akhirnya membentuk kata civilization yang berarti peradaban menurut Kellner sebagaimana dikutip oleh Masin tahun 1995. Nah, ini pengertian dari masyarakat madani atau dikenal juga dengan civil society. Kata civil society dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat kota, yakni masyarakat yang telah berperadaban maju. Kellner 1995 menyatakan bahwa masyarakat madani akan terwujud ketika terjadi tatanan masyarakat yang harmonis, yang bebas dari eksploitasi dan penindasan. Pendek kata, masyarakat madani ialah kondisi suatu komunitas yang jauh dari monopoli kebenaran dan kekuasaan. Kebenaran dan kekuasaan adalah milik bersama, bukan hanya penguasa saja, tapi ini milik bersama oleh segenap warga negara. Nah, setiap anggota masyarakat madani tidak bisa ditekan, ditakut-takuti, diganggu kebebasannya, semakin dijauhkan dari demokrasi dan sejenisnya. Oleh karena itu, perwujudan menuju masyarakat madani pada hakikatnya merupakan proses panjang dan produk sejarah yang abadi, dan perjuangan melawan kezaliman dan dominasi para penguasa menjadi ciri utama masyarakat madani. Menurut Munawir, ini bekas Menteri Agama ya, Munawir Syadzali. 1997 masyarakat madani sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu madani. Kata madani berasal dari kata kerja madana, yang berarti mendiami, tinggal atau membangun. Kemudian berubah istilah menjadi madani, yang artinya beradab, orang kota, orang sipil, dan yang bersifat sivil atau perdata. Sedangkan Hall 1998 menyatakan bahwa masyarakat madani identik dengan civil society. Jadi kata civil society ini yang menyatakan adalah Hall. Artinya, suatu ide, angan-angan, bayangan, cita-cita, suatu komunitas yang dapat terejawantahkan ke dalam kehidupan sosial. Dalam masyarakat madani, pelaku sosial akan berpegang teguh pada peradaban dan kemanusiaan. Kesimpulannya dari definisi tadi, berbagai macam definisi, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani pada prinsipnya memiliki multi makna, yaitu masyarakat yang demokratis,
menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparansi, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, konsisten, memiliki perbandingan, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, mengakui emansipasi dan hak asasi. Namun yang paling dominan adalah masyarakat yang demokratis. Nah, lalu apa faktor penyebab timbulnya masyarakat madani? Jadi munculnya masyarakat madani bukan tiba-tiba tapi sebuah proses panjang. Nah, munculnya masyarakat madani ini disebabkan oleh satu, kekuasaan pemerintah yang sangat dominan di mana warga negara ya, kebebasannya sangat sedikit karena dikuasai oleh penguasa yang dominan. Jadi warga negara bahkan ya kebebasannya sangat tertekan. Yang kedua, masyarakat diasumsikan sebagai masyarakat yang bodoh. Karena masyarakat bodoh berarti semua diatur oleh penguasa atau yang berkuasa. Adanya usaha membatasi ruang gerak dari masyarakat dalam kehidupan politik. Nah, ini kan aspirasinya rakyat tidak terpenuhi ya. Karena apa? Dihambat. Nah, jadi ketika saluran aspirasi dihambat, maka muncullah upaya-upaya untuk menghilangkan hambatan itu. Nah, caranya adalah dengan terwujudnya masyarakat madani. Nah, jadi yang saya banggakan memang ya setiap pemerintahan suatu negara itu kan kadang-kadang beda-beda ya. Antara satu pemimpin dengan yang lain ya beda-beda. Dalam satu negara pun bisa beda-beda ya, karena kondisional. Jadi tidak semua pemimpin negara itu atau penguasa negara itu perilakunya sama. Bahkan dalam negara yang sama mungkin satu periode pun juga akan beda. Ya, itu ya. Nah, kita lanjut ke sejarah masyarakat madani. Masyarakat madani atau civil society sudah mengemuka sejak zaman Yunani kuno atau zaman sebelum Masehi. Cicero yang hidup tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi menyatakan bahwa suatu komunitas memiliki kode hukum sendiri dengan konsep civility atau kewargaan dan urbanity atau budaya kota. Maka kota dipahami bukan hanya sekedar konsentrasi penduduk, melainkan juga sebagai pusat peradaban dan kebudayaan. Istilah masyarakat madani di selain mengacu pada konsep civil society juga berdasarkan pada konsep negara kota Madinah yang dibangun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 622 Masehi. Masyarakat Madani juga mengacu pada konsep tamadun, yaitu masyarakat yang berperadaban, yang diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun, dan konsep al-Madinah, al-Fadilah, Madinah sebagai negara utama, yang diungkapkan oleh filsuf Al-Farabi pada abad pertengahan. Piagam Madinah adalah dokumen penting yang membuktikan betapa sangat majunya masyarakat yang dibangun kala itu. Di samping juga memberikan penegasan mengenai kejelasan hukum dan konstitusi sebuah masyarakat, bahkan dengan menyitir pendapat Hamidullah. Di dalam First Written Constitution in the Words Lahore 1968. Piagam Madinah ini adalah konstitusi tertulis pertama dalam sejarah manusia. Konstitusi ini secara
mencengangkan, telah mengatur apa yang sekarang orang ributkan tentang hak sipil atau civil rights, atau lebih dikenal dengan hak asasi manusia atau HAM. Jauh sebelum deklarasi kemerdekaan Amerika, American Declaration of Independence 1776, ya, Revolusi Prancis 1789, dan Deklarasi Universal PBB tentang HAM 1948 dikumandangkan. Di Indonesia, perjuangan masyarakat Madani dimulai pada awal pergerakan kebangsaan, dipelopori oleh Syarikat Islam 1912 dan dilanjutkan oleh Sultan Syahrir pada awal kemerdekaan menurut Rohots 1999. Jiwa demokrasi Sultan Syahrir ternyata harus menghadapi kekuatan represif, baik dari rezim Orde Lama maupun rezim Orde Baru. Tuntutan perjuangan transformasi menuju masyarakat Madani pada era reformasi ini tampaknya sudah tak terbendung lagi. Nah, apa itu karakter dari masyarakat Madani? Karakteristik masyarakat Madani, satu, diakuinya semangat pluralisme, ya, keragaman, ya, keragaman atau keberagaman. Keberagaman artinya apa ya? Secara nyata masyarakat di suatu negara, di Indonesia termasuk, adalah beragam ras, suku, golongan, agama. Nah, kemudian yang kedua adalah tingginya sikap toleransi, sikap saling menjaga diri, sikap saling tidak mengganggu orang lain yang beraktivitas, kelompok lain yang beraktivitas tidak terganggu karena toleransinya tinggi, masing-masing menjaga diri, ya, baik kelompoknya maupun menjaga kelompok lain untuk tidak saling mengganggu. Itu namanya toleransi tinggi. Tiga, tegaknya sikap demokrasi. Demokrasi itu artinya satu proses di mana namanya masyarakat atau rakyat, ya, itu bisa menyalurkan aspirasinya dalam proses pemerintahan. Itu demokrasi. Kemudian ciri-ciri masyarakat Madani ada banyak hal, ya. Yang pertama adalah ketakwaan kepada Tuhan yang tinggi, berarti religius, ya. Negara yang religius, takwa kepada Tuhan yang tinggi. Yang kedua, hidup berdasarkan sains dan teknologi, berpendidikan tinggi. Nah, karena pendidikan ini merupakan salah satu komponen untuk mengukur tingkat kemajuan suatu bangsa atau negara. Itu adalah pendidikan. Maka sampai sekarang ini di Indonesia belum termasuk negara maju karena warga negaranya masih banyak yang belum menempuh pendidikan tinggi. Masih banyak. Artinya persentase orang Indonesia, warga negara Indonesia yang sarjana itu belum ada 10%. Data dulu 7%, ya. Ya mungkin sekarang tahun ini sudah. Tapi kan tetap kalah maju dengan negara seperti Singapura, Malaysia. Yang dulu Malaysia belajar kepada Indonesia, sekarang berbalik, Indonesia lah yang belajar ke Malaysia. Tuh. Nomor tiga, mengamalkan nilai hidup modern dan progresif, ya. Jadi selalu hidup maju, gitu ya. Ke depan seperti apa nanti, punya masa depan dan gambaran masa depan yang lebih cerah. Karena punya pengembangan di masa depan. Keempat, mengamalkan nilai kewarganegaraan, akhlak dan moral yang baik. Nilai kewarganegaraan, akhlak dan moral yang baik, artinya penuh sopan santun, tata krama, susila itu dilakukan, ya, diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak egois, ya. Masyarakat, ya, saling kenal-mengenal dengan baik, bertoleransi dengan baik. Kelima, mempunyai pengaruh yang luas dalam proses membuat keputusan, artinya dalam membuat undang-undang lah, gitu bahasa umumnya, undang-undang, maka rakyat ini aspirasinya ditampung. Ya. Artinya aspirasi rakyat kemudian dituangkan dalam aturan perundang-undangan.
Yang keenam, menentukan nasib masa depan yang baik melalui kegiatan sosial, politik, dan lembaga masyarakat. Jadi masyarakat itu hidup kegiatannya, tidak dikengkang, ya, tidak dikungkung oleh kekuasaan. Masyarakat maju, dinamis, ya. Kehidupan sosial politiknya itu berjalan sangat bagus. Nah, itu tentang ciri dari masyarakat madani. Kemudian kelembagaan masyarakat madani. Kelembagaan masyarakat madani dapat diklasifikasi dalam 3 macam, yaitu satu, institusi sosial atau namanya lembaga sosial seperti lembaga sosial LSM, ya, lembaga sosial LSM, ya. Kemudian partai politik, organisasi kepemudaan seperti KNPI, HMI, PMI, KAMI, organisasi kemahasiswaan, organisasi profesi seperti LBH, IAI, BWI, HTI, dan sebagainya, ya, oligarki. Organisasi kemasyarakatan, ya. Itu meskipun sekarang HTI sudah dinyatakan dilarang, ya, dibubarkan, ya. Tapi sejarah tetap mencatat bahwa dulu HTI itu ada dan sebagai bagian yang hidup di masyarakat. Dua, lembaga keagamaan antara lain. Ya, isi lembaga keagamaan dalam Islam seperti NU, Muhammadiyah, MUI, dan lain sebagainya. Isi lembaga keagamaan Kristen seperti PGI, ya, MAWI, ya, DKI, dan sebagainya. Institusi kelembagaan keagamaan Buddha, ya, Walubi, kemudian institusi lembaga keagamaan Hindu, ya, Parisada Hindu Dharma, institusi lembaga Katolik seperti KWI, dan institusi lembaga yang lainnya namanya itu paguyuban yang hidup di masyarakat, ya. Paguyubannya sangat banyak dari berbagai unsur masyarakat. Nah, syarat untuk membangun masyarakat modern. Yang satu, cara berpikir yang ilmiah yang melembaga dalam sistem pemerintahan dan masyarakat. Pola pikir ilmiah ini dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem pendidikan dan pengajaran yang terencana dan dilakukan dengan demokratis. Yang kedua, sistem administrasi yang baik dan menunjukkan adanya tata pamong atau tata kelola good governance yang bersifat transparan, dapat dikelola, manajebil, akuntabel, dapat ditukar, dan dibatasi oleh waktu. Artinya fleksibel. Sistem pengumpulan data yang baik dan teratur dapat dilakukan dengan membangun sistem informasi sehingga diperoleh data yang akurat. Kemudian penciptaan iklim yang menyenangkan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan penggunaan alat komunikasi massa dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat. Tingkat organisasi yang tinggi yang dicirikan dengan disiplin jujur dan tepat waktu dan dilakukan tanpa mengurangi kemerdekaan orang lain. Ini syarat, ya, untuk itulah adik-adik untuk materi tentang masyarakat madani dan civil society secara teori sudah kami sampaikan, dan mungkin dalam praktek kehidupan sehari-hari adik-adik dapat mengamati dalam kehidupan masyarakat, ya, apakah ini menggambarkan betul masyarakat yang madani, yang demokratis, ya. Kehidupannya dalam berinteraksi ini dilandasi oleh nilai-nilai kebersamaan, nilai toleransi, dan saling menjunjung tinggi, ya, golongan yang satu dengan golongan yang lain, ya, karena hidup bermasyarakat itu harus saling terjaga keharmonisan supaya masyarakat menjadi aman, tentram, bahagia lahir dan batinnya dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian materi kali ini. Marilah kita akhiri perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan ada berkahnya, gitu ya, ada barokahnya, ada manfaatnya. Dan kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan materi ini dapat sedikit memberikan gambaran kepada adik semuanya tentang masyarakat madani dan civil society. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.